Ya, so hai semua, gue Karina Negara, psikolog klinis dan co-founder Calm at get.calm. Calm adalah perusahaan kesehatan mental dan hari ini and every Sunday gue sama salah satu sahabat gue, Anas. Anas bisa introduce yourself? Ya, halo teman-teman. Nama aku Anastasia Satrio. Aku biasa dipanggil Anas. Di 20 minggu pertama pandemi, salah satu self-care aku sama Karina itu bikin IG Live jadi psikolog. Dan sekarang jadi psikolog udah selesai season pertama. Tunggu season berikutnya. Tapi kita akan Sama bikin webinar ya? Ya. nanti gue baru kepikiran kayak nanti mesti bikin poster dalam waktu minggu ini. Yes, Tanggal yes. 8 September buat teman-teman yang tertarik pengen tahu jadi psikolog, nanti aku sama Karina bakal bikin webinarnya dan kita mau bikin handout buat teman-teman. Tapi hari ini kita mau mulai debut episode pertama. Episode pertama. Jadi orang tua. Ini orang tua, iya. Nas kayaknya perlu pakai earphones deh, soalnya gue dengar feedback soalnya. Sambil Anas pakai earphones, gue jelasin gitu ya, stylenya bakal gimana supaya kalian ya, supaya yang nonton ekspektasinya tepat gitu, bahwa yes, gue sama Anas adalah profesional in the sense that kami adalah psikolog klinis anak specifically gitu ya kuliahnya. Tapi kami berdua belum punya anak gitu dulu ya, kita disclaimer dulu gitu, kami berdua kita belum punya nikah anak, dan belum menikah, belum punya anak, belum pernah punya anak. Ponakan punya, Anas punya ponakan nggak? Dari sepupu mungkin ada ya? Oke. So formatnya bukan bukan webinar gitu ya, IG Live gue sama Anas karena tujuannya self care. Intinya gue sama Anas ngobrol, tanya jawab, dan kalau ada yang mau bertanya tentunya kalau kami bisa jawab ya kami jawab gitu ya. Tapi more ngobrol, gue jelasin formatnya gitu Nas, bahwa kita ngobrol pengalamannya gitu. Kalau kami misalnya yang jadi psikolog kan ya pengalaman kami sebagai psikolog gitu ya. Tapi kalau ini judulnya jadi orang tua, karena kami belum pernah jadi orang tua, ya nggak ada pengalamannya gitu kan ya. Tapi ya punya pengalaman mendampingi anak gitu, karena klien kami banyak anak gitu kan. Terus ya tadi jadi tante. Kalau gue punya ponakan. Anas punya nggak ponakan? Punya ponakan. Punya gitu. Dan ya paling sebenarnya ini sih aku pede banget karena mungkin udah 300 kasus kali ya aku tanganin dari awal praktek sampai sekarang, dan aku bisa menjadi psikolog anak gitu kan. Kalau jadi dokter jantung nggak harus serangan jantung, jadi jadi psikolog anak nggak harus punya anak juga kan, tapi kita belajar 7 tahun tuh ada efeknya gitu. Benar gitu. Jadi bakal banyak sharing ya, pengalaman tetap, tapi bukan pengalaman direct jadi seorang orang ibu tua, gitu kali tapi ya. mungkin lebih memahami anak sih ya sebenarnya ya. And actually ya ini nggak tahu kalau yang nonton merasa maksa atau enggak, tapi menurut gue bahwa kita adalah anak gitu ya. Maksudnya kita sudah pernah kita jadi semua anak. Iya, kita gitu. Sudah gitu. menjadi anak. Jadi kita tahu jadi orang tua yang enak kayak gimana. Benar gitu, yang nyaman yang gimana, yang kurang kayak perilaku yang kayak gimana, yang kurang oke dan lain sebagainya gitu. Dan kalau jadi psikolog, kita mulainya sebenarnya di episode 1 yang bahkan nggak pernah air gitu ya, adalah motivasi gitu. Motivasi jadi psikolog, which is gue tadinya sama Anas mikir, kita langsung topik apa gitu lah tentang anak. Abis itu gue mikir lagi, since we're just starting, then we start where we have to start gitu ya. We have to start di akarnya gitu. Di akarnya adalah kenapa gitu. Why gitu ya. Kenapa kamu pengen punya anak dan pengen jadi orang tua? Iya, dan karena ini bukan konseling ya, kita kan nggak bakal nanya pemirsanya satu persatu gitu ya. Jadi ya kita bakal share beberapa yang itu dari kita sekian tahun ya, beratus-ratus kasus kita tanganin. Ya ada beberapa yang keluar benang merahnya. Gitu. Yes. So and of course we will share our personal why gitu ya. If already ada gitu, karena bisa jadi belum ada gitu, dan itu nggak masalah gitu kan ya, atau belum jelas gitu. So karena ini adalah proses semuanya, dan gue bahkan actually gue mau share hari ini yang nanti towards our personal story, bahwa berubah gue, maksudnya kayak kenapa berubah, karena pemahaman tentang menjadi orang tua dulu sama sekarang ya beda. Gitu. Jadi gue alasan gue punya anak, kasus itu membuat kita bener-bener sadar alasan yang tepat tuh harusnya yang kayak gimana ya. Betul gitu. Yang pokoknya ya gitu deh. So mungkin kalau yang
nonton boleh ketik-ketik gitu ya. Jadi biar kita tahu juga kalau sepaham kalian nih nggak harus personal answer gitu. Sepaham kalian. Pada umumnya orang tua itu punya anak. Alasannya apa gitu. Sambil kalian ngobrol, gue tuh tadi sempat mikir agak-agak spiral gitu, Nas, di mana gue mikir kan, kenapa ini hampir nggak pernah dibahas gitu ya, alasan punya anak gitu. Terus kita kan sering ngobrol kayak ini di Indonesia tuh kurang kritis orang-orangnya gitu ya. Jadi menurut gue ini cycle di mana ketika anak kecil dulu, kita bertanya kenapa. Kalau orang tuanya secure gitu ya dan santai aja, pertanyaan kenapa itu bisa dijawab gitu ya. Nggak harus pinter loh, karena dijawab maksudnya kalaupun belum tahu jawabannya dia bisa tunggu ya atau jawabannya. Betul gitu. Jadi kalau yang kayak gitu aman gitu kasarnya. Tapi banyakan ya, at least di Indonesia deh gitu ya, banyakan yang anak kecil nanya kenapa, udah nggak usah banyak nanya gitu ya. Udah diem aja kamu gitu. Jadi berhentilah. Padahal udah ada dorongannya gitu ya, ada dorongan why, tapi berhenti karena ya dihentikan sama orang tuanya gitu. So jadinya iya, makanya kenapa ini kurang dibahas, mau nyalahin siapa juga gue bingung gitu ya, karena ya sebenarnya dorongan bertanya kenapa itu ada di diri kita semua. Cuman kalau orang tuanya nggak tepat, nggak jadi gitu, kayak nggak jadi lanjut nanya gitu. Ada yang mulai jawab meneruskan keturunan, umumnya gitu ya. Dan itu menurut gue kalau kita gue sama Anas walaupun kami psikolog, gue sih, at least gue personally ya, my research when we do self care will always be minimum gitu. Jadi gue nggak akan ribet, karena ini bukan webinar gitu ya guys ya. Kalau webinar gue akan mempersiapkan. Itu sesi self care gue sama Karina. Jadi teman-teman, kita tuh nggak seserius itu. Kita nggak se-effort itu. Maksudnya kita nggak se-effort itu mesti bikin gimana bagus gitu. Kita pengen itu ngobrol nanti, aja, soalnya udah lama nggak ngobrol. Sama sekalian gue malah gini, Ras, gue bukan lebih senang, gue kayak kita sama-sama excited ya, karena kita ya gini, at least gue mau punya anak suatu hari gitu ya. Jadi ngobrol sama lo entah berapa minggu ke depan dengan judul jadi orang tua ini akan, ya itu bagian dari perjalanan gue. Memproses diri dan mempersiapkan diri. Jadi gue kayak memproses diri yang kita pikir mungkin kalau orang lain dengar mereka juga bisa mendapatkan sesuatu gitu ya, Kar ya. Bener. Jadi kayak ya udah nggak apa, gue belum paham ini itu juga nggak masalah. Artinya gue memang sedang memproses gitu. Whereas kalau jadi psikolog, walaupun kita juga belum expert banget, yaitu kita dari posisi lebih paham gitu kasarnya ya, kayak posisi senior yang ngobrol sama mungkin anak-anak yang lagi kuliah atau yang baru jadi psikolog gitu. Sedangkan ini kita justru juniornya gitu kasarnya, dengan pemahaman teori sedikit sana sini. Nah, tadi gue mau ngomong sampai panjang kan. Si meneruskan keturunan ini, sepaham gue itu ya evolutionary gitu ya, kayak dimana ya manusia nggak cuman kita gitu ya, tapi manusia in general itu pengen meneruskan keturunan. Intinya kita tuh nggak mau mati, intinya gitu. Kita nggak mau habis. We want to put legacy in this world. Gitu we don't want to extinct, itu sih intinya. Supaya tidak extinct, ya beranak lah gitu. So that makes sense, right? Terus pada umumnya orang abis nikah harus punya keturunan, malah agak pressure mungkin untuk punya anak. Iya, definitely. Punya keturunan banyak. Terus nih ada yang jawab karena karena ngehindarin pertanyaan kapan punya anak dari orang-orang lain. Sama ada juga gue tahu ini sih, buat pembuktian nggak mandul ke orang-orang. Wow. Kayak lagi latihan panco. Iya, nggak banyak sih yang gue tahu, tapi gue kenal sih someone yang kayak gitu. So apa Nes? Kalau dari lo dulu deh gitu, dari pengalaman lo, ini belum masuk ke pribadi kita gitu ya. Dari pengalaman lo, alasan ortu-ortunya klien lo gitu ya. Atau kalau gue akan campuran klien, ortu-ortu klien gue sama people in my life gitu, kayak yang sudah punya anak ya gitu. Kalau dari klien-klien gue kayaknya nggak ada yang pernah nanyain. Jadi kalau kita nanya kenapa, pasti ditanyanya kenapa enggak gitu.
Kayak ya bukannya itu otomatis, kayaknya kalau di banyak orang mungkin teman-teman bisa kasih masukan. Sepenangkapan aku di banyak orang ini kayak stage hidup kayak abis SMP, SMA, kuliah, nikah, punya anak. Jadi kagak pernah mempertanyakan gitu. Kalau dari sepupu-sepupu aku sih ya itu sih ada rasa kayaknya pengen berbagi hidup sama anak gitu yang lebih kecil. Pengen punya pengalaman mengasuh anak, ini kayak ini my biggest project in life gitu loh, karena I put my sperm and my egg gitu kan, ini jadi part of creation gitu ya, part of creation gitu. Kayak banyak yang nggak terlalu mempertanyakan karena as if itu natural gitu ya, Nas. Natural, ya? Gue mikirnya gitu, dan banyak hal yang kayaknya memang begitu gitu, atau ya emang begini gitu ya di dunia ini, yang orang jadinya nggak nanya kenapa, padahal pun yang memang begitu gitu, yang memang natural pun harus ditanya, dan tanyanya ke pribadi gitu. Lu nggak harus nanya-nanya ke orang gitu, tapi nanya ke diri lo sendiri kenapa lo melakukan itu gitu. So ya itu banyak yang kayak gitu. Terus paling common sih ya, kalau gue paling common tuh nggak ketika ditanya, iya bener kayak lo bilang, ya kenapa enggak gitu ya. Ada atau ini ada umur, atau beberapa teman gue yang kayak orang tuanya orang tua udah minta cucu, ya udah, so we produce gitu. Iya. Terus ya kenapa enggak, terus ada yang udah mau ada yang gitu, mau apa lagi. Oh my god ya. So ini so if you guys are new here, new as in like mungkin sebelumnya belum pernah nonton Jadi Psikolog atau belum pernah ngelihat kita berdua ngobrol gitu ya, gue akan bereaksi gue orangnya facially reactive gitu kali, ekspresif ya. and a lot of things piss me off gitu ya. Ya termasuk beberapa alasan orang ini gitu. Ya itu kayak nggak mau apa lagi. Gue sih ditanya mau apa lagi masih banyak yang gue mau dalam hidup ya. Kalau dia ternyata jawabannya tidak ada lagi yang aku inginkan dalam hidup selain abis itu ya punya anak. I feel sad gitu. I feel sad for that person gitu. Oke, terus ini ya, gue hari ini mainly cuma dari dua source yang gue akan nyontek gitu. Banyak ada lagi yang ini kalau dari CNN ini bagus, nanti mungkin Anas bisa share linknya ke teman-teman ya. Banyak kan ini tuh kita kitanya mau sesuatu, intinya gitu. Konsep dasarnya mau punya anak itu karena kita mencari sesuatu. Mau memiliki anak bisa literally kayak mau own something. Owning. Owning. Betul. Ini refleksi gue dari baca CNN sih. Cuma intinya mau kita semua emang, dan again wajar bahwa nggak ada orang yang nggak kepengen punya sesuatu, tapi kan nggak harus punya anak ya, Nas ya, gitu maksud gue. Tapi betul. Kita semua punya keinginan untuk memiliki sesuatu. Karena kenapa? Ini jadi ya again ya, I'll always be philosophical with us gitu, and apalagi lagi bertanyanya why gitu ya, itu pertanyaan paling philosophical di dunia ini gitu kali. Kita mau memiliki, sepaham gue gitu ya, karena kita mau punya kendali gitu, Nas. Mau punya kontrol, Iya, kita mau punya kontrol. Tapi gue mau cerita disclaimernya nih teman-teman, walaupun gue sama Karina slow mungkin kalau lagi bikin IG live, tapi kita tetap aja baca-baca artikel dan share. Iya, kayak tapi nggak kayak bikin PPT lah intinya gitu. Mungkin tergantung topiknya juga, Nas, karena topik ini kita bener. mau berangkatnya dari, jadi dunia ini tuh kenapa sih punya anak gitu ya, betul, orang-orang di dunia ini tuh kenapa pada punya anak gitu. So ini itu ingin memiliki, tapi dua yang paling akar banget itu ya si dorongan berkembang biak gitu ya, atau survive to avoid extinction gitu ya. Sama itu ingin memiliki gitu. Terus tapi banyak faktor ini loh, Nas, agama, culture gitu ya. Kalau dari lo yang lo paham,
agama-agama ada alasan tertentu nggak punya kenapa orang disuruh atau kayak dianjurkan punya anak, yang lu paham aja gitu. Kita bukan ahli agama ya guys. Iya. Sebelum itu, before that, aku baca penelitian dan udah pernah dengar beberapa kali bahwa ada kaitannya antara tingkat stres dan ekonomi di satu negara dengan tingkat punya anak. Means bahwa orang-orang yang udah merasa stressful sama hidupnya, mereka tahu hidup mereka nggak akan panjang, jadi mereka berkembang biak, ngerti gak? Iya. Jadi that's why kenapa orang-orang di Eropa yang hidupnya sampai 75 tahun, 80 tahun, yang longevity-nya besar, mereka udah nggak ngerasa necessary hidup punya anak karena mereka udah hidupnya enak gitu, udah tenang, santai. Nah, bayangkan dengan Indonesia yang mungkin kita sebenarnya stressful, cuma orang nggak nyadar dan nggak mau mengakui mungkin stressful secara ekonomi, kita sistem negaranya nggak bagus. Jadi kita langsung mikirnya, oke, gue nggak tahu gue hidup sampai umur berapa, jadi ya gue harus memproduce anak dulu nih karena gue nggak tahu legacy gue bakal sampai mana. Jadi this is very interesting. Jadi the more people stress, the more they want to have kids sebenarnya kalau dari penelitiannya. Kalau dari religiosity, I think kayak, I don't know, tapi kalau dari Alkitab itu kan ada tuh ayat yang suka dikutip-kutip dari cerita Abraham atau Nabi Ibrahim yang beranak cucu lah seperti bintang di udara dan pasir di langit. Tapi pada berikutnya ada ayatnya lagi bahwa kita perlu bertanggung jawab sama apa yang ada di bumi gitu. Jadi itu the first itu harus lengkap. Jadi kita perlu bertanggung jawab. Terus juga I don't know. Ada dulu mungkin ada alasan politik ya. Kalau kita makin punya banyak pengikut, kalau kita makin banyak pengikut suatu agamanya kan nanti bayar pajaknya, bayar persepuluhannya makin banyak. Oke, bisa. What? Gak ngerti. Ada ini mitos ya. Mitos. Ini yang udah pernah gue angkat di IG story gue karena gue saking herannya sebenarnya gitu. Tapi gue jadi belajar banyak. Gue suka yaitu banyak anak banyak rezeki. Ya, itu gini. I can explain, Gini. Nah, gue juga udah dapat penjelasan nanti lu yang jelasin dulu gitu ya. Tapi gue bertanya itu kayak buat gue di gue yang hari ini saat ini gue di tahun 2020 gitu ya. Dengan kondisi gue gitu, gue kayak itu logikanya di mana gitu gue saat ini. Makanya gue bertanya kan, abis itu jadinya dapat sejarahnya gitu. Jawaban-jawaban, gue kayak mana logikanya banyak anak banyak rezeki, banyak anak itu banyak spending gitu. Jadi rezekinya dari mana itu gue? Dan itu nggak cuma Indonesia, Cina juga setahu gue kayak gitu. Dan well anyway Indonesia emang keturunan Cina juga, jadi kayak pasti bawaan dari situ juga gitu ya. Abis itu ya si Kristen juga ada. India juga banyak. India juga gitu ya. Terus si Muslim setahu gue tuh juga ada. Ada penjelasannya, ada ayatnya juga, tapi gue nggak ini ya, gue nggak hafal gitu karena bukan agama gue. Cuman itu teman gue itu ada yang share juga ini penjelasan dari sisi Muslimnya gitu. Ya mungkin teman-teman bisa share juga dari sisi Muslim atau Buddha atau Hindu kalau ada penjelasannya. Kalau lo Nes, apa yang tadi lo udah ketahui tentang kenapa itu banyak anak banyak rezeki is a reason to have kids? Why? Iya, ini yang penting karena gue itu kan SMA-nya IPS, I'm Social Studies sekarang, dan gue ngerasa orang-orang di Indonesia itu nggak gitu paham social science gitu, selalu mengagung-agungkan IPA, padahal pemahaman kita akan konteks, zaman, tahun, generasi, it's very important to understand the human. Sosial. Jadi banyak anak banyak rezeki ini muncul di zaman kita hidupnya itu masih zamannya bertani, berladang. Sehingga ketika lu punya tanah, lu butuh banyak orang. Nah, kalau lu ngambil untuk orang menggarap tanah, untuk menggarap tanah. Kalau lu kalau lu bayar orang, bayar mahal kayak sekarang, cuy. Mending lu punya anak, lu jadi nggak usah bayar kalau dia butuh mengerjakan tanah lu. Sehingga makin banyak anak, makin banyak yang ngerjain tanah lu. Of course, dapat duit lebih banyak. Tapi itu zaman tanah masih banyak, kagak sekarang. Nggak kayak sekarang ini. Jadi sama itu gini, is very different. Yang gue paham yang tentang si bertani itu, gue juga dapat itu dari temen gue gitu ya. Bahwa dulu bahkan tanahnya bukan punya dia gitu ya. Jadi punya orang Belanda gitulah taruh ya. Punya orang Belanda, terus si petani ini disuruh nih urusin sawah gua gitu ya. Urusin sawah gua, urusin sendiri. Gaji lo sekian gitu. Dan dia nggak akan pernah memiliki tanah itu gitu ya. Dia nggak akan sampai dia mati juga dia nggak bakal pernah memiliki tanah itu. Tapi dia disuruh kerja, kalau nggak dia emang nggak bakal dapet duit. Jadi logis gitu. Logis di mana I need help.
gitu kan ya. Si petani ini akan kayak I need help to work on the sawah. Dulu belum ada LinkedIn, belum ada LinkedIn. Iya, belum ada LinkedIn. Sebenarnya dia cari pegawai karena sebenarnya dia cari gitu. pegawai, betul. Makanya waktu gue dapet history itu gue kayak oke, this makes sense gitu. Tapi kayak ya masa kita udah tahun 2020 masih kayak gitu. Gue mikirnya gitu karena itu lu namanya cari pegawai. Gue tinggal itu LinkedIn cari yang berkualitas. Kalau gue punya resources duit ya gue gaji aja gitu kan. Atau kalau gini, gue awalnya gini, rezeki itu kan banyak konsep ya. Ada duit, ada kayaknya ada rezeki rohani juga bisa gitu. Tapi mostly when we hear rezeki it's material kan, harta ya gitu, duit gitu. And kalau gue kayak, aduh mau rezeki, gue juga mau rezeki kok, jangan salah gitu ya. Gue juga bukan yang kayak duit itu nggak penting, gue mau rezeki gitu. Kalau logisnya gue sekarang, gue mau rezeki, gue kerja keras gitu kan. Gue nggak tahu lagi gue cara lain yang halal. So it does not make sense anymore. Betul. Dan kesiannya gini, karena ini menurut gue sarkas, tapi menurut gue perlu disampaikan bahwa kalau kita bisa ikutin perkembangan teknologi pakai HP canggih, kenapa isi kepala kita masih kayak tahun 50 belum di-upgrade gitu. Malu sama HP yang canggih gitu kan. Ya. Terus ini ada nih beberapa jawaban lagi yang juga sedih gitu. Dan dia juga bertanya sih, ada prinsip yang mengatakan bahwa perempuan menjadi utuh kalau bisa give birth. I can let's be clear to patriarchy gitu. 2020. Iya, welcome to patriarchy, tapi I can tell you gini. I who am I? Ya pokoknya gue aja, apapun role gue saat ini, I can tell you if you trust me, if you believe me, that is not true, gitu ya. Itu kepercayaan orang, terserah. Tapi I can tell you that is not a good reason. It's not even a good reason. That is a bad reason to have kids, gitu. Karena kecewanya akan congrats berkali nanti kayak silakan kecewa begitu udah punya anak. Kok gue tetap merasa nggak utuh ya, mamam tuh. Jadi kita jadi punya ekspektasi yang gak realistis ke anak kita, kamu harusnya bikin aku bahagia dong, kamu harusnya bikin aku utuh, kamu kok mengambil waktu tidur saya sih, malahan kamu ngambilin duit saya kalau sakit gitu kan. Jadi spoilernya gue sama Anas nggak berhak, bukan nggak bisa, tapi nggak berhak ngasih tahu ke siapapun alasan atau motivasi punya anak yang paling bener itu apa. Kita nggak berhak ngasih tahu gitu ya. Karena apalagi yang udah punya anak, nanti sakit hati lagi kita bilangin nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu jadi gitu. Jadi kayak ya udah kita nggak akan terlalu jadi yang paling bener ini gitu. Tapi we can tell you a list of things yang nggak bener atau nggak cukup. Udah red flag, ini red flag. Jadi alasan lain masih bisa diterima, yang ini red flag. Ini kayak UN ya, kayak ada pilihan jawaban. Jadi yang nggak either salah banget atau nggak cukup baik gitu. Sama kayak ini Dian ya, kita jadi agak-agak refleks. Gue inget waktu kita bahas mau jadi psikolog gitu, bahwa di situ juga kita nggak terlalu banyak bilang salah, kecuali apalah urusan duit gitu, karena itu nggak make sense aja, bukan salah gitu. Tapi betul. Nggak banyak yang nggak cukup gitu ya, karena suka gitu misalnya. Dan ini deh balik ke jadi orang tua. Kenapa pengen jadi orang tua? Karena pengen aja. What gitu? Gitu ya. Sesek saya langsung. Gitu. I get it, karena gue juga pengen gitu ya. I get it karena gue gini. Gue di posisi yang kayak gimana? Elaboratif dong. Betul. Dan buat apa? Ya itu justru. Lu mau ini bukan barang gitu ya. Lu mau beli barang aja, lu pikirin berkali-kali, beli nggak ya? Butuh nggak ya? Terus Karina 5 tahun lagi. Karina nulis caption. Jadi kalau bikin sesi itu aku yang bikin poster, Karina yang bikin caption. Karina bilang kemarin, kalau punya anak itu nggak bisa dibalikin ke barang, kayak balikin ke toko. The thing is gitu, emang makanya gue harus bilang kayak gitu, karena the thing is ya itu dari klien-klien kita gitu ya, dari beberapa orang, ya banyak orang di hidup kita gitu. Yes, I'm not saying you're not allowed to mengeluh ketika menjadi orang tua, kan capek gitu pasti. Ya. Tapi itu beda sama nyesel punya anak
gitu. Aduh, bener. Itu gue sedih buat anaknya, gue nggak peduli sama lu lama-lama gitu ya, kesel itu, gitu kayak. Ini tapi ini bilang teaching gitu moment. Tapi ini bagus sih, Kar. Ini tuh teaching moment untuk kita, karena aku mulai ketemu istilah namanya kita mesti emotional literacy, Kar. Emotional literate. Jadi paham nuansa emosi. Jadi nuansa emosi capek sama lelah sama emosi kecewa dan menyesal punya anak itu beda banget. Beda banget. Jadi teman-teman, you are of course very allowed to feel tired buat punya anak. Tapi itu tidak sama dengan kamu menyesal kenapa punya anak. It's very different emotion dan efeknya beda banget ke anaknya gitu. Iya. Dan gini ya, kan banyakan orang mungkin belum pernah konseling sama kita gitu ya. Jadi mungkin nyimak dengar kita aja gitu. I have to be like clear gitu karena kita psikolog sih. Cuman kita hari ini posisinya kita teman yang sedang ngobrol gitu. Tapi I have to be very clear bahwa if you are my client and you come in with all your reasons, you best believe gue nggak bakal ngejudge lo gitu. Betul. Karena gue akan paham dan gue akan memvalidate your feelings even if it's kecewa gitu ya atau nyesel gitu. But now I'm speaking impersonally gitu maksud gue. Jadi gue as a free person. Iya, gue nggak specify I don't know you gitu kan. So I'm just saying in general, aku patah hati untuk anakmu jika kamu bilang kamu menyesal punya dia karena dia nggak minta dilahirin, dan ini udah 10 juta kali gue bahas gitu ya. Nggak ada anak yang minta dilahirin. Jadi kalau lu nyesel berarti kurang mikir dong waktu di depan waktu bikin anaknya. Gitu. Dan the important thing, Kar, sebenarnya dalam masa persiapan pernikahan, mungkin buat teman-teman buat to be clear bahwa kesiapan psikologis menikah itu nggak sama dengan kesiapan psikologis menjadi orang tua. Jadi it's okay sometimes. Kayaknya gue lagi di fase kayak gue mikir gue cukup ready untuk menikah, tapi I'm not ready yet untuk punya anak gitu. Dan itu nggak jadi satu. Semoga teman-teman jadi paham bahwa ini nggak harus bareng-bareng dan ini PR-nya berbeda sekali. The thing is adalah kita itu perlu sadar bahwa ketika kita menjadi orang tua itu ya itu tadi nggak ada exitnya. Jadi sehingga, aku lupa. Jadi salah satu yang perlu diomongin itu adalah gini, if kita punya anaknya berkebutuhan khusus, how we handle it. Orang Indonesia, Kar, kebanyakan ditanyain kayak gini, jawabnya gini, jangan diomongin, pamali. Hidup dijalanin aja, jangan kamu tuh kebanyakan belajar, biasanya banyak nanya-nanya nggak penting. Believe me. Banyak sekali pernikahan selesai berpisah itu karena punya anak berkebutuhan khusus. Ini nggak main-main. You have to talk it first gitu. Jadi gue dulu gue pikir ya ini dulu tuh kapan sih, dari kecil deh sampai let's say kuliahan S1 lah gitu ya. Dari dulu gue mikir ya kalau gue punya anak sama punya suami gitu ya, itu gue pikir itu harus satu kesiapannya dulu karena gue pikir kalau menikah itu ya pasti harus kalau udah siap menikah artinya harus sudah siap punya anak juga. Baru kayaknya gue 2-3 tahun terakhir ini deh honestly ya, baru gue kayak you know what, enggak you know what, no, you know what, I actually bahkan kita sering nyaranin kalau baru menikah jangan langsung punya anak gitu ya. Ini kan saran setahun dulu. Bukan berarti kalau lu langsung punya anak pasti kenapa-kenapa. Salah enggak. Tapi the best. Intinya lebih banyak yang harus lo antisipasi aja gitu sih. Gitu. Betul. So actually we're being lazy people gitu kasarnya, kayak we're being lazy people in that you know what, I wanna adjust one by one gitu. Bukan gue bukan orang yang rajin dan kayak so kayak semuanya siap gitu ya, harus itu ada orang yang kayak gitu and that's great gitu ya. That's great, tapi itu artinya effort lu double, triple, quadruple, and please do not complain. Maksud gue gitu. Do not complain when your questions are so many. Selain kenapa laki gue atau istri gue kok ternyata gini, terus kayak punya anak. Nah, ya itu semua pilihan gitu ya. Semua pilihan hidup gitu. Makanya semua yang pilihan artinya harus tahu kenapa memilih itu gitu. Termasuk pun termasuk pun pernikahan gitu yang kita mungkin nggak terlalu bahas lah di sini gitu. Tapi why do you wanna get married? Why do you wanna have kids? If you don't have the answer, dicari, bukan terus kayak ya udahlah nggak usah dipikirin. Aduh gitu ya. Itu aku
aku minta tolong gitu ya buat anakmu pun yang sudah punya anak gitu. Kalau di sini ada orang tua yang sudah aku udah punya anak nih, dan emang ya ternyata aku belum pernah bertanya pada diriku sendiri. It's not too late gitu ya. Nggak apa-apa, it's not too late. Tetap refleksi ke diri sendiri demi anak-anakmu, bukan demi gue sama Anas gitu ya, dan demi dirimu sendiri gitu. Dan ada hasil risetnya Kak, tadi yang gue baca sharing, bahwa kalau kamu tahu persis motivasi terdalam kamu punya anak, si motivasi ini akan menyemangati kamu di saat-saat kamu lagi butuh, di saat lagi down, di saat anak mungkin lagi sakit, atau dia lagi susah belajar, atau nyaris gak naik kelas, atau adalah there's moment in life tuh yang kayak, duh kok low banget ya jadi orang tua. Ini motivasi ini yang bisa ngebangkitin kamu. Makanya aku sama Karina percaya banget motivasi ini harus ada dan dihidupi tiap hari, disadarin gitu. Mirip sama kalau pas sesi kemarin kita bahas kenapa mau jadi psikolog. Kenapa mau jadi psikolog? Menyemangati kamu pas lagi down. Kamu tahu kenapa ini harus dilanjutin gitu. Because there is no exit. Iya, gitu. So, why you guys? Why do you have kids gitu ya? And ini I'm gonna go to the yang tadi kita bilang, ada nih beberapa alasan yang nggak bisa woi gitu ya, no gitu. And ini gue ambil dari Psychology Today, judulnya bahkan 6 terrible reasons for anyone to have a child, and I agree with each one nih ya. Kalau tersinggung bagus, berarti ini adalah titikmu, dan ini biar kita aman, ini bukan gue sama Anas yang ngomong nih ya, ini Psychology Today tapi dari Psychology Today. Iya, but I agree with it gitu. Nomor 1 dari 6 adalah to have someone who loves you. Untuk memiliki tadi yang udah kita bahas, untuk memiliki depannya to have, untuk memiliki orang yang mengasihi atau mencintai kamu. Oke. Berarti sebelum punya anak nggak merasa dikasihi ya, gitu. Berarti kurang cinta, iya. Terus perlu sampai bikin manusia baru gitu ya, buat mencintai, untuk merasa dicintai gitu. So sad. Yeah. Ini a lot of this honestly so sad aja gitu, bahwa now I'm telling you gitu ya. You can love yourself, right? You know that. No, if you don't know, now you know, gitu. Kalau lu tidak merasa atau kurang merasa dicintai karena berbagai hal, dan ini kita bisa, gue selalu bahasnya di webinar Inner Child gitu ya. Kenapa lu nggak merasa cukup dicintai gitu, atau kurang cinta? Gitu. And again, that's not your fault. By the way, beberapa kasus belakangan ini, baik di lingkungan terdekat maupun kasus klien, itu bisa punya anak lagi karena kecelakaan, Kar. Jadi maksudnya belum expect punya anak kedua atau ketiga, kok dapat lagi gitu loh. Jadi ini juga sorry ya, kecelakaan tuh gimana ya, maksudnya ya udah gede kan bisa diatur ya. Bisa do precautions, right? I don't know, so many ways, right? Gitu. So I mean, yes, some of my friends will argue, sometimes it happens gitu ya. Maksudnya udah pakai ring, udah pakai spiral, udah pakai ini, itu juga masih kebablasan gitu kasarnya. Ya oke lah, gue nggak ngerti sainsnya di situ gitu. Cuman tetap gitu kayak, really gitu, and maybe this is a good place for parents yang sudah punya anak pun to start listening to us, karena kalau lu sekarang lagi mikirin mau punya anak lagi, this is a good place to reflect juga gitu. Jangan ini bukan buat bikin lu nyalahin diri lu sendiri dulu waktu pertama kali punya anak, alasannya kenapa, bukan buat itu. Justru ini buat ya udah, itu udah, sekarang mau punya anak lagi nih, in your heart ada desire-nya gitu, nggak apa-apa gitu, but please I don't know, think 100 times, or bukan, not just 100 times, think or ask the right questions gitu, untuk mendapatkan alasanmu mau punya anak kedua gitu ya. Karena itu resikonya lebih banyak lagi, karena sudah ada anak pertama yang akan lu tumbalkan kalau lu ngasal punya anak. Saya menangani anak-anak pertama nih di klinik nih. Nah, tuh kan gitu.
Lu pikir ya kakaknya harus ngerti. Siap, enak aja kakaknya harus ngerti. Dia anak kecil, enak aja lu tuntut dia ngerti gitu ya. So no, it's not fair. It's not fair to any of your kids kalau lu punya anak lagi atau bikin keputusan ini itu tanpa considering mereka dalam pembuatan keputusan lo gitu. As a human being or as a child advocate, I cannot accept it gitu ya. Nggak enak aja itu, gue cuma bisa marah-marah doang gitu kan. Enak aja lu ngomong kayak gitu, bikin anak lagi karena ya udah saatnya punya anak lagi. Saatnya siapa sih ini, timeline siapa yang bikin sih terutama gitu. Ini terutama masih ada mitos di Indonesia kayak kalau punya anak sekalian aja langsung biar gak capek. Padahal kalau kita point of view-nya child center ya kan, kita kan pasti advocate-nya kecil ke anaknya. Kalau anak pertamanya aja belum beres, lagi masih ada struggling, dia misalnya anxiety berlebihan, terus habis itu misalnya dia lagi butuh transisi, atau ada yang pemalu banget, atau dia pokoknya belum lah, belum secure, di bawah 4 tahun sih terutama ya, kita nambahin masalah, kita harus ngurusin si adik, ngurusin kakak, itu kan kita yang ciptain masalah buat diri kita berarti. Gitu. Padahal kita tinggal nunggu, nunda sampai anak pertama ready, dia bahkan bisa bantuin kita loh kalau dia ready. Bener banget. Ini makasih yang anak-anak pertama udah sharing di comment section. So sorry gitu. I'm sorry for your parents rash decision making gitu ya. But now that you know, nih kalian juga jadi lebih bisa memahami alasan-alasan orang ini. Kalian pernah nanya nggak ke orang tua kalian kenapa mereka punya anak? Mungkin gitu ya. Gue tadi sama Anas ngobrol gitu. Gue belum pernah tanya, tapi gue tahu banget kisahnya nyokap gue karena dia tuh kalau cerita tentang perjalanan dia sampai bisa punya anak tuh kayak wah gitu, wah banget gitu. So ask your parents you guys gitu, ask your parents why, but jangan kaget dan jangan dipaksa jawab kalau mereka jawabannya ngapain sih kamu tanya-tanya gitu ya. Jangan diambil hati gitu, karena itu mereka tidak biasa ditanya kenapa. Dan mereka apalagi sama anak gitu, kayak lu apa sih nantang gue apa gimana gitu ya. So no, ask it kindly and ask it in a chill situation gitu ya. Jangan ditodong, jangan dituduh orang tuanya, tapi ditanya aja kayak mama tuh dulu atau papa dulu waktu pengen punya anak tuh apa sih yang terlintas gitu, apa ya itu kepengen punya anak kenapa dan lain sebagainya. Karena again nanti Anas bisa cerita maybe sedikit, we don't have, I don't know, we'll see. Apa namanya, kisahnya orang tuanya Anas gitu ya, tapi ini kembali lagi gitu, nggak bisa ya, gitu. Ini dimarahin dulu, nggak bisa ya punya anak karena lu pengen punya orang yang bisa mencintai lo. Itu tugas lo sendiri, mencintai diri sendiri. Gitu. Bahkan bukan tugas pasangan untuk membahagiakan dan mencintai kita. Bener gitu. Terus yang berikutnya ini bisa singkat gitu ya, karena because someone expects you to. Itu tadi kita udah bahas dan ini paling banyak di Indonesia. Karena ada yang nuntut. Halo, ini anak nanti lo yang ngurus lo gitu. Emang kalau dia lagi diare mencret, kamu bisa minta pertanggungjawabin orang untuk kamu. Gitu. Tolong dong urusin anak saya yang kamu minta lahirin nih. Ya, jangan ya gitu. Nggak bisa itu intinya. Tapi itu kayaknya paling common di Indonesia menurut gue. Terus to fit in, supaya sama kayak orang lain. Orang-orang. Mungkin dan banyak kan ini biasanya kelompok pertemanan di umur tertentu, teman-teman yang lain sudah menikah, sudah punya anak, dia belum, nih kayak gue, gitu ya? Kok aku belum, yaudah deh, nikah deh, atau yaudah deh, punya anak deh, gitu. What? Gitu. Again, what? Gitu ya. Tahu nggak anak tuh butuhnya apa? Gitu. Tahu nggak artinya jadi orang tua tuh apa? Tahu nggak peran orang tua itu apa? Kalau nggak tahu, nggak usah, jangan itu, gue marahin lagi itu, jangan punya anak kalau belum tahu ini semua gitu. So ini enggak ya, jangan karena teman-teman udah punya anak jadi bukan jadi lalu memaksakan diri gitu. Dan ini again I understand the reasoning gitu ya, karena ini ada kalimatnya di sini, karena beberapa wanita merasa tadi kayak yang tadi belum utuh lah apa segala macam, dia merasa less than gitu. Wanita yang teman-temannya mungkin atau lingkungannya punya anak dan dia belum gitu, atau dia tidak punya anak, itu banyak yang merasa aku kurang atau aku belum memfulfill tujuan hidupku sebagai wanita gitu.
Again, I'm sure there's the history to why these kayak beliefs ada gitu ya. Tapi ya now I'm telling you, tujuan nggak tujuan hidup semua manusia jadi orang tua kok gitu ya. Iya. Dan dia yang pun tujuan hidupnya bukan untuk jadi orang tua pun tetap bisa hidup penuh, hidup bermakna dan sukses tuh kalau mau dipakai kata-kata itu gitu ya. Jadi coba kalau gitu kan makanya lebih ngakarnya lagi cari tahu tujuan hidupmu gitu. Sebelum lu decide to have kids gitu ya. Cause yeah, if you don't know tujuan hidupmu, terus lu pikir oh tujuan hidupku kayaknya menjadi orang tua gitu. Terus bukan ternyata gimana tuh? Karena kalau kita nggak apa-apa juga kalau merasa menjadi orang tua tujuan hidup tapi doing more work, tahu dulu requirement yang dibutuhin buat jadi orang tua tuh apa aja. Emang banyak kok hal-hal kayak gini tuh kayak sama kayak gue jadi psikolog gitu ya. Apa sih calling gitu ya, kita nyebutnya it's a life calling, panggilan hidup gitu. So well figure it out, find out if being a parent is your life calling, karena it's not for everyone gitu ya. Dan bahkan ada term yang gue baru tahu dari postan lo di Facebook Nas gitu, yang menurut gue ini keren gitu, bahwa kan banyak yang orang menikah terus misalnya belum punya anak pakai kalimat it's all in the language and in the words gitu ya. Belum punya anak artinya dia expect untuk nanti punya anak gitu ya. Lalu orang lain ketika bertanya ke kita, kamu belum punya anak, artinya dia dalam mindset dia orang ini nanti akan punya anak gitu. Betul. Padahal ada orang-orang yang kita nyebutnya bukan kita, the term is called child free instead of childless gitu ya. And it's in the language gitu. Lu jangan ngatain orang childless ngasal gitu, karena bisa jadi itu pilihan dia tidak punya anak dan dia bahagia. Kalau lu yang ngerasa kasihan ya dia ya nggak punya anak ya, lu berarti silakan berkaca ke diri lu sendiri. Artinya lu sedang bilang ke diri lo bahwa kalau lu nggak punya anak, lu kasihan, bukan dia gitu. Dia karena dia bisa jadi dia pilih dia tidak mau punya anak dan dia bahagia gitu. And dia child free bukan childless. Iya, hal bagus menurut gue dari kuliah di psikologi yang gue pengen orang-orang itu punya adalah mindset bertanya ke orang yang bersangkutan, karena definisi kita bisa beda-beda. Seperti kamu berpikir, oh orang ini baru bahagia kalau dia punya anak. Kamu tanya definisi bahagia dia tuh apa? Mungkin definisi bahagia aku sama Karina berbeda. That's why I have to ask Karina. Tapi nggak bisa kita pakai judgment kita. Oh Karina lu pasti nggak bahagia ya karena begini. Ya belum tentu. We have to ask the person. Karena kita respect each other as a person, as a human being. We have to ask gitu. Nggak bisa asumsi. Ya. Ini sisanya gitu. Tadi sedikit banyak sudah dibahas dan ternyata ini kalau menurut Psychology Today ini terrible reason, Nas. To give your life purpose gitu. Jadi untuk memberikan tujuan makna dalam hidupmu. Ya, tujuan dan makna dalam hidupmu. Artinya itu tadi gue bilang, tolong dicari dulu makna hidupmu dan life purpose-mu dalam proses ini. Jangan bikin anak baru dicari gitu ya. Atau berpikir anak ini adalah yang akan menjadikan hidupmu bermakna. Karena again itu sama kayak yang tadi membutuhkan orang untuk mencintai, nanti nyesel atau kayak lo kok udah punya anak hidup gue masih nggak bermakna gitu ya. Ya Allah, itu bukan salahnya anaknya, hidup lo nggak bermakna gitu ya. So ini ternyata katanya nggak oke. Terus ini to establish your legacy, dynasty. Ini nyambung nih, ada yang nanya tadi terkait investasi perantara masa depan gitu ya. Ini kayaknya lebih ke sosialnya itu ya, tadi sisi sosial di mana kita maunya humans were designed or made to conquer the world gitu ya. Memang kita ya, ini yang gue sama Anas percayai dalam agama kami gitu, terkait kenapa manusia ada di dunia dan posisi manusia di dunia itu memang dibuat lebih tinggi dari ciptaan yang lain gitu, dimana kita disuruh ngatur ciptaan yang lain dengan bertanggung jawab gitu ya. Conquer the land gitu. Karena ini berarti kan bahwa ada dorongan ini wajar gitu ya, karena memang kita diciptakan untuk berkuasa gitu. Tapi ya ini bertanggung jawabnya tadi gitu, sama kayak anak bukan barang tuh, anak bukan barang, anak bukan tanah, anak bukan ya itu kayak ini harus menguntungkan gua. Itu lo lagi berbisnis apalagi punya anak ya kalau maunya menguntungkan
gitu. So yeah, no, not a good enough reason. And the last one, ini yang ya again kalau tersinggung, congrats. Nomor 6 adalah punya anak nggak boleh atau it's terrible kalau alasannya adalah to keep your marriage together. Aku langsung teriak. Ini tapi I know, I mean not personally, ya, tapi I know a lot of people. Sama ada satu lagi yang ini gue sering dengarnya, ini bercandaan sih. Tapi ternyata ada lah gitu. To get someone to marry you in the first place. Jadi mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu, tapi kayak hamil dulu supaya dia nikahin lo. Itu ada. Iya. Ada yang kayak gitu. Kalau gue biasanya, tapi kalau di Indonesia candaan doang, Nas. Jadi kayak orang suka hamilin aja gitu supaya ambil ketawa gitu. Gue kayak deg-degan. What? Tolong Tuhan gitu. So yeah. So yeah, no ya, not this gitu. Nas, we might go on over an hour. I don't mind. It's okay. Because I'm alone today at home. Jadi aku senang kalau bisa. Right. Soalnya enggak sih, emang kayak kita yang di episode-nya jadi psikolog aja, motivasi kita juga 2 episode, misalnya 2 part, karena emang motivasi itu tempat paling penting gitu. Penting banget gitu. So, but anyway, ada nggak Nas kisah-kisah yang to keep your marriage together, abis itu hasilnya gimana gitu, kayak di lingkungan lo atau di klien-klien lo gitu mungkin? Ini sih, jadi kan aku tuh pakai analoginya ini, tahu nggak sih waktu kecil kita suka main yang kita 2 orang pegangan tangan, terus naikin 2 orang, apa sih, beca-becaan tuh ya? Iya. Gitu. Ya. Pokoknya you get the point bahwa 2 orang ini tuh harus kokoh gitu ya, baru kita bisa naikin orang lain, atau kayak cheerleaders gitu. Nah, kebayang kalau ini kita berdua aja oglek-oglek gitu ya, and then we want to have a children, sebenarnya punya anak itu, apalagi waktu dia masih along the life, kita kalau punya anak, teman-teman perlu bayangin, ini kita akan invest waktu, energi, biaya 20-an tahun gitu. Minimal. Aku nggak ngerti. Orang bisa takut buat kuliah lagi, padahal kuliah lagi itu cuma 2 tahun, 4 tahun paling lama. Tapi orang nggak takut buat punya anak, padahal itu 20-an tahun. You have to invest all your life buat bantuin si makhluk hidup ini, karena kita makhluk mamalia, kita butuh di nurture and guidance. Nggak bisa kayak anak jerapah 3 hari dilepas. Gitu. Iya. Dan gue tahu, Nas, kenapa kan gitu. Tiap kali ada pertanyaan kenapa, gue biasanya mencoba menjawab gitu ya. Kenapa orang gampang banget punya anak? Karena salah satu reasons yang terrible ini gitu, yaitu dia di kepala si orang tua ini itu kan bisa ibu bisa bapak gitu ya, nggak apa-apa gue bikin anak gitu, nggak apa-apa gue repot punya anak lagi, karena nanti 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi dia yang mereka akan ngurusin gue. Nah itu kalau lagi anaknya gue mau kayak aduh nggak. Bukan kalau anaknya mau, Nas, mereka kan pikir harus mau dong. Itu yang di kepala mereka. Itu logikanya mereka. Anak ya nanti harus hormat dan harus balas budi ke gua. Wah, itu mindset tahun 50-an tuh, Makanya aku bilang kita udah pakai HP canggih, otaknya masih di tahun 50-an nih mindsetnya gitu. Dan itu masalahnya itu jadinya mungkin generasi orang tua kita ya, banyak yang cara berpikirnya kayak gitu, sehingga expecting their kids to like respect them or to give them something in return gitu. I'm sorry parents gitu ya. Not I'm sorry gimana, tapi kayak ya itu mindset yang salah. Lu mau punya tadi lu mau untung, lu bukan bikin anak kali gitu. Lu bikin perusahaan, investasi, berbunga, segala macam. Bukan bikin anak supaya nanti lu ada yang ngurusin itu. Ya hire suster lah, gitu. Lu kita memang gak bisa hidup sendiri. Itu yang harus gue acknowledge terus gitu ya. Kita, and I've said this before gitu. We are, again, I believe in design and I believe in creation gitu ya, dimana we are designed for connection gitu. Gue tidak akan memungkiri bahwa kita bisa hidup sendiri, nggak ada yang bisa hidup sendiri. Nggak bisa. Tapi bagaimananya itu kan nggak harus bikin anak gitu ya. So itu memang berangkat menurut gue dari itu dorongan untuk connect gitu ya, dorongan untuk memiliki, dorongan untuk we're social beings gitu kan. But if you want to have someone urusin lo tua, sekarang logisnya ya nanti punya suster aja gitu kan, gitu kayak what gitu. Masa lu bikin kasar itu? Masa lu bikin anak cuma biar ada waktu lu tua ada yang ngurusin? Enak sad. Aja. Itu anak apa pembantu? Enak aja gitu. Mirip-mirip sama sebenarnya ini again jadinya kadang-kadang akan ngebahas tentang marriage, although won't be too much gitu ya. Banyak juga tuh yang menikah
supaya ada yang ngurusin. What? Lu nyari pembantu apa nyari istri apa nyari suami sih gitu. Iya, pusing gue. Gini gini sih, coba teman-teman ini ya, kan kita semua backgroundnya beda-beda, agama beda, ethnicity juga bisa beda dan lain sebagainya gitu. Sama-sama orang Indonesia lah paling gitu ya. But check out your upbringing, maksud gue gitu. Coba, when I say check out, I don't mean langsung disetujui apa kata upbringing lo, maksud gue. Tapi lo cek. Upbringing itu tempat di mana teman-teman dibesarkan. Iya, lingkungan. Tua, yes, value, budaya. Jadi, coba lo cek di agama lo, apa sih kata agama lo tentang punya anak, gitu. Terus, di orang tua lo, di etnisity, apalagi kalau orang tua lo etnisnya beda gitu misalnya. Di etnisnya si mama, punya anak tuh, apa sih alasannya, abis itu di etnisnya papa punya anak tuh apa sih alasannya gitu. Dan bukan untuk oh ya udah kalau gitu aku juga kayak gitu, bukan gitu. Justru lu harus bikin why lu sendiri atau lu harus menjawab why lu sendiri, tapi lu perlu memahami all these other ones supaya nanti ketika orang lain menuduhkan why-nya mereka ke elu itu atau memberatkan why-nya mereka ke elu nggak reaktif gitu. Lu kayak oh ya paham kenapa tante-tante gua nanyain mulu kapan kawin gitu. Gua nggak perlu lagi tersinggung gitu. Tadi kan ada kan yang punya anak karena mau menghindari pertanyaan itu. Iya, dulu mungkin gue bete dan tersinggung gitu. Sekarang gue kayak enggak, I'm fine. Lu mau tanyain ke gue 100 kali sehari juga gue gak tersinggung gitu. Karena apa? Karena yang nanya itu yang insecure, bukan gue gitu ya. Why are you worried? Oh, thank you gitu. Thank you that you're worried for me, that I don't have a kid. Thank you. But I'm not worried gitu. I'm not insecure that I'm not married yet and I don't have kids yet. Maybe you are. Itu again itu refleksinya balik ke dia gitu. Dia kalau dia mencoba menempatkan diri di posisi kita yang ditanya gitu kan. Dia berarti mikir, oh kalau gua di umur 28-an, 29 gitu kan ya, belum nikah dan belum punya anak, itu tuh wah gitu. Jadi dia dengan kasih sayang, again they always come from love kalau yang keluarga ya biasanya gitu. Dengan kasih sayangnya pada kita yang anak-anak muda ini, kan kasihan si Karina, si Anas gitu, misalnya belum nikah, belum punya anak, kasihan gitu. Jadi ayo dong punya pacar kapan? Itu padahal dia yang insecure gitu. Dia yang nggak bisa ngebayangin umur segini belum punya anak dan belum nikah gitu. And here's the thing, and kita kan bakal matinya nih di 9:05 untuk mulai berikutnya gitu ya. Tapi I can share a bit gitu karena udah agak nyambung di mana gue dulu tuh gue predict myself gitu. Gue ini and self prediction atau apa sih, gue suka underestimate myself ternyata gitu ya. Waktu gue umur 22 itu gue udah lulus S1 gitu ya. Waktu gue umur 22 gue lagi mulai kerja nih gitu, kerja pertama sebelum mulai S2. Gue mikir ini, gue memprediksi diri gue yang di titik itu gue tidak punya pacar dan ya itu ya clearly belum punya anak, belum nikah gitu. Cuma intinya gue belum punya pacar. Terus gue gini, oke, nggak apa-apa. Gue umur 22 ini tidak punya pacar atau belum punya pacar sekarang. Nanti, nih gue kayak nyuruh diri gue sendiri, aneh banget deh. Nanti umur 25, kalau gue belum ketemu cowok yang akan menjadi pasangan gue baru panik. Gue ngomong kayak gitu ke diri gue sendiri gitu ya. Gue kayak bilang ke nanti baru panik gitu ya. Terus ya udah gitu kan. Sudah, so I live my life santai gitu, karena gue udah nanti aja umur 25 panik. Terus di umur 25 yaitu gue menjelang my birthday, you remember you went to my 25th birthday gitu ya. Itu menjelang lulus S2 kan gitu. Di umur 25 dan ya udahlah taruhlah 25 plus sedikit, maksudnya 25 lebih sedikit ketika udah lulus gitu. Gue cek lagi ke diri gue, apakah aku panik? Enggak gitu. Terus gue kayak enggak panik gitu. Oke, berarti ya udah. Dan belum punya pacar lagi juga gitu. And even now I don't have a boyfriend right now gitu. Cuma pokoknya gue kayak nggak sekarang 25 ini ternyata gue nggak panik, dan ya udah nanti umur 28 nanti deh kalau umur 28 belum punya pasangan yang atau belum ketemu yang gue bukan bilang nikah ya, tapi belum ketemu orang yang bakal gue nikahin dan nanti punya anak sama dia gitu kan. Nanti deh gue panik umur 28. I'm 28 right now. Nanti November 29. I am not panicking. Jadi gue kayak,
ya elah si Karina gitu ya elah gue kenapa gue underestimate myself sih, kenapa gue malah nyuruh diri gue panik padahal ternyata enggak gitu. And malah semakin gue dewasa dan semakin banyak pengalaman hidup dan banyak klien dan banyak ngobrol gitu, banyak refleksi, gue makin secure, justru makin kayak iya, it's okay gitu. I still there is the desire to get married and to have kids gitu. But kalau ternyata itu bukan jalan gue nggak apa-apa gitu. Gue udah di titik itu gitu. Oh, nice. Tapi kayak ya masih pengen, bukan berarti nggak mau sama sekali gitu. Itu yang gue suka harus jelasin ke orang, karena kayak ya lu mungkin lu ngomongnya gampang, lu kali lu nggak mau punya anak, lu kali lu nggak mau nikah. Enggak, justru I guess us gitu ya, we're the best people to talk about this karena kita bukan yang di ekstrim gitu loh. Kita bukan ekstrim yang ya gitu. So iya, jadi kayak it's about being more emotionally secure kalau buat gue gitu jadinya ya. Dan ya itu tadi dulu gue mikir punya anak itu ya itu satu ya emang begitu jalannya gitu ya. Emang kayak nggak ada opsi lain kan ya punya anak lah gitu, apalagi gitu. Tapi dan juga gue mikir gue bukan mikirnya buat ngurusin gue waktu tua sih, tapi kayak gue tuh gue suka anak kecil gitu ya. Dan gue sayang anak kecil, jadi gue kayak ya gue mau ini balik ke tadi ke keinginan memiliki gitu ya. Gue bukan butuh dicintai, enggak, karena gue sudah cukup cinta diri gue sendiri gitu. Dan puji Tuhannya gue banyak orang di lingkungan gue yang mencintai gue gitu ya teman, keluarga gitu. Jadi gue nggak merasa kekurangan cinta lah intinya gitu. Jadi tapi gue tetap ada ingin memiliki supaya gue bisa mencintai justru gitu. Kayak gue pengen mencintai anak karena gue suka anak kecil gitu kan. Jadi gue kayak apakah is this now a good enough reason to love someone gitu. Tapi itu udah evolve my reason gitu. Cuman kayak sempet kayak gitu. Kalau lo mundur dulu gitu ya, Nas, bukan hari ini gitu. Dulu apa alasan lo kepikiran, kalaupun I don't know, I mean actually do you want to have kids or not at this point? May I ask you that? At this point I don't feel I'm ready yet gitu. Not ready yet, bukan mau atau tidak, tapi not ready yet. Iya, gitu ya? Jadi itu kayak to postpone gitu. As well Bonton juga kayak gitu. The interesting part karena I have a lot of childhood trauma. I really think very carefully about how to raise a children gitu. Dan sampai gue tuh di momen hidup tuh yang gini, yang gue mikir kayak maybe I don't have luck in family department gitu. Kayaknya kalau buat dapat nilai cum laude terus kuliah itu I have the luck dari universitas swasta bisa masuk UI tuh gue kayak ngerasa gini luck sih gitu kan. Tapi kayaknya in family department kayaknya itu juga gue kayak underestimate myself. Kayak gue tuh nggak punya ini deh, gue nggak punya lucknya deh gitu. And then a lot of time tuh I'm questioning karena gini, gue nggak punya pengalaman yang cukup enak gitu sebagai anak. Jadi gue nggak yakin gue dulu bisa memberikan itu ke orang lain until 3 tahun terakhir inilah I'm more healing more about myself. Itu baru yang kayak no, I know the point gitu. I know the point. Tapi masih sangat hati-hati sekarang ini karena ada hal-hal yang gue sendiri masih agak cukup triggering kayak gitu. Yang tadi bener nih, ada yang sharing di komen bahwa nggak pengen punya anak karena nggak mau anak kita jadi proyeksi trauma kita. Betul, kalau kita belum memproses dan belum selesai memproses bagian itu. Tapi ini kan seperti luka operasi ya, seperti luka fisik, ini pun bisa kita proses. Jadi kalau teman-teman suka nonton di Instagram, itu ada gambarnya. 30 seconds by the way. Iya. Traumanya itu kita minimalisir, kita tutup supaya dia nggak masuk ke area lain. Itu dulu.